Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat semua ya. Sehat. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi ini, siang hari ini, untuk ke kelas silakan dipimpin doa terlebih dulu. Silakan. Berdoa mulai. Oke, materi pada siang hari ini yaitu mengenai meraih berkah dari jujur dalam bermuamalah. Nantinya dalam pembelajaran kali ini Bapak mempunyai beberapa target nantinya yang bisa dicapai oleh siswa-siswa dari pertemuan kali ini. Yang pertama mengenai apa itu jujur, kemudian apa itu bermuamalah, kemudian mengerti apa itu jujur dalam bermuamalah. Oke, langsung saja yang pertama mengenai apa itu jujur. Sebelumnya materi sebelumnya kita pernah membahas mengenai sifat wajib dari Nabi dan Rasul. Ada berapa anak? Mbak. Yang pertama? Sidik. Kemudian? Ya, bisa diulang. Yang pertama apa? Sidik. Nah, kemudian jujur itu termasuk yang mana? Sidik. Ya, sidik. Kemudian apa itu jujur? Ada yang tahu? Ya, silakan Mbak Sisi. Mengatakan dengan sebenarnya. Mengatakan dengan sebenarnya. Ada yang lain? Ada yang lain enggak? Oke. Jadi jujur adalah salah satu sifat yang melekat pada diri Nabi dan Rasul, yaitu sidik. Jujur berarti mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran tanpa ditambah atau dikurangi. Contoh misal ada suatu peristiwa, kemudian kita mengetahui peristiwa tersebut. Dan kemudian teman kita ingin tahu peristiwa tersebut, ya, jadi kita harus memberikan informasi sesuai dengan kebenaran informasi yang ada. Misal ada informasi kita misalkan A, memberikan informasi kepada teman kita harus sesuai dengan A, tidak B ataupun C. Oke. Yang kedua mengenai mengapa memiliki sifat jujur itu sangat penting. Ya, dari pengertian tadi kita dapat menyimpulkan salah satu dari pentingnya sifat jujur, yaitu kepada orang lain informasi harus sesuai dengan yang ada, atau bisa kita simpulkan berita yang tidak hoax. Kemudian kepada diri kita, sifat jujur sangat penting bagi diri kita, yaitu karena jujur merupakan suatu fondasi sebuah kepercayaan. Sekali kita melakukan kejujuran, maka orang akan percaya kepada kita. Sebaliknya, jika kita melakukan kecurangan, sangat sulit bagi kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Contoh misal, teman kita selalu jujur kepada teman kita, kemudian kita membuat satu kebohongan atau satu kecurangan, ini itu akan mengurangi rasa percaya dari teman kita terhadap kita. Oke, sampai sini Pak mengenai kejujuran. Kemudian yang kedua mengenai apa itu muamalah. Ada yang tahu apa itu muamalah? Kita sering dengar yang namanya bermuamalah. Itu apa itu muamalah? Ada yang tahu? Oke. Secara bahasa muamalah memiliki arti yang sama dengan mufaklah, yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antara seorang dengan orang lain. Ya. Kemudian secara syariat Islam bisa kita baca bersama-sama. Menurut istilah syariat Islam adalah hubungan manusia dengan manusia yang dioleh Islam seperti ekonomi, sosial, dan politik. Jadi mencakup yang pertama ada seperti ekonomi, kemudian sosial dan politik. Jadi muamalah bukan hanya tentang bagaimana berdagang, gitu ya.
Kemudian macam-macam muamalah atau contoh muamalah. Yang pertama ada syirkah, berada jual beli. Yang ketiga ada murabahah. Yang keempat ada sewa menyewa. Dan kelima ada utang piutang. Syirkah, ada yang paham mengenai syirkah? Syirkah adalah persekutuan yang melibatkan dua orang atau lebih. Jadi bisa dikatakan sebagai kerjasama. Misal ada Mbak Yuni dengan Mbak Lima, mereka memiliki modal untuk membangun suatu warung misal. Jadi dengan akad mereka berdua, mereka sama-sama memberikan modal. Kemudian setelah warung itu berdiri jalan, nah di situ apabila memiliki keuntungan mereka bagi berdua. Kemudian apabila memiliki kerugian harus dibagi secara merata. Oke, jual beli saya kira sudah paham ya. Jual beli setiap hari kita melakukan yang namanya jual beli, saya kira itu. Murabahah, ada yang paham mengenai murabahah? Ada yang paham? Mbak Rima mungkin? Murabahah, ini bisa saya contohkan. Murabahah itu misal kita akan menjual suatu barang, misalkan laptop, kita akan menjual kepada teman kita dengan kita mengetahui memberikan informasi bahwa laptop ini harganya saya beli 3,5 juta misalnya begitu. Kemudian kita memberikan harga kepada teman kita ada 3 juta, berarti dari pembeli memiliki keuntungan 500.000 rupiah. Jadi antara harga barang dengan harga pokok dengan harga jual, pembeli dan penjual itu paham. Kemudian sewa menyewa, contoh sewa menyewa yaitu misal rental mobil, kemudian sewa jasa itu termasuk dalam sewa menyewa. Kemudian hutang piutang, ini seperti tadi yang namanya bank muamalah. Bisa kita contohkan begitu. Bank muamalah berarti kata muamalah dalam bank itu sebagai penegas bahwa bank itu adalah dengan memiliki sistem secara syariat Islam. Jadi saling menguntungkan antara bank dengan nasabahnya. Oke. Kemudian jujur dalam muamalah, kita tadi sudah paham mengenai jujur itu apa, muamalah itu apa. Nah, jujur dalam muamalah adalah sikap yang mencerminkan kepribadian seorang muslim sejati, antara lain tidak pernah menipu, memalsukan, berkhianat kepada siapapun termasuk kepada non-muslim. Dalam melakukan jual beli itu pun tidak melakukan kecurangan dengan mengurangi atau menambah takaran dan timbangan. Dan bisa kita garis bawahi mencerminkan kepribadian seorang muslim. Jadi kita sebagai seorang muslim sudah dianjurkan atau diatur segala sesuatunya di Al-Quran atau hadis yang menjadi muslim sejati, yaitu antara lain tidak pernah menipu, memalsukan, berkhianat, dan jual beli tidak melakukan kecurangan. Itu mungkin dalam hal bermuamalah. Oke. Kemudian contoh sikap jujur dalam bermuamalah. Yang pertama, bila diberi amanah untuk urusan umat atau warga, laksanakan dengan jujur dan tidak menambah-nambahi. Contoh misal, suatu pemimpin terkecil di desa, yaitu kepala desa misalkan, diberi amanah oleh atasan, oleh kecamatan ataupun oleh kabupaten, kemudian memberikan bantuan kepada masyarakatnya. Sedangkan kepada tetangganya kepala desa itu memberikan bantuan secara berlebih, itu tidak harus begitu. Jadi harus secara merata. Kemudian yang kedua, tidak berbohong dan membuat alasan berhalangan hadir dalam rapat atau pertemuan warga. Ya, contoh misal seperti musyawarah desa, kemudian kita memiliki sifat malas, contoh misal begitu. Kemudian kita memberikan alasan seperti sakit ataupun berhalangan karena ada acara-acara atau apapun, tetapi itu tidak ada. Kemudian yang ketiga, mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat. Oke, saya kira sudah paham. Kemudian jujur dalam berdagang dan menakar dagangan dalam muamalah, harus misal kita sebagai penjual menjual beras 1 kilo, ya harus dengan timbangan 1 kilo, takaran 1 kilo. Kemudian tidak mengambil atau meminjam barang orang lain. Tidak mengambil berarti
tidak mencuri, kemudian meminjam barang orang lain tanpa izin, bisa kita namakan yaitu gosok ya. Ya. Oke, mungkin itu dari materi pada siang hari ini. Kemudian untuk tugas ke depan yaitu coba cari mengenai ayat dan hadis mengenai jujur dalam beramalan. Nanti ditulis ayat dan hadisnya, kemudian ditulis isi kandungannya. Nanti kita bahas pada minggu ke depan. Oke, mungkin itu saja. Tadi sudah di absen belum ya? Belum ya? Oke, saya absen terlebih dahulu. Yang pertama Mbak Rima, kedua Mbak Yuni, yang ketiga Mbak Nurul. Oke, hadir semua ya. Oke, saya ucapkan sampai kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.